Draven berkata dengan wajah bingung, "Manajer Zeus, aku tidak menerima gaji apapun." Zeus tertegun sejenak, "Mana mungkin. Aku memberi perintah ini secara langsung ke kontraktor. Jangan-jangan." Zeus menoleh ke kontraktor dengan marah, "Si gendut, sialan, apakah kamu ada menjalani perintahku?" Kontraktor menjawab dengan wajah memucat, "Manajer Burn, aku masih belum sempat." Zeus langsung menendang kontraktor dengan marah, "Sialan, apakah kamu itu manusia? Uang penyelamat nyawa orang saja kamu berani korupsi. Pergi dari sini, proyek kami tidak butuh sampah seperti kamu." Kontraktor tercengang di tempat, "Manajer Burn, Anda tidak boleh memecat aku. Aku ada orang tua dan anak yang harus diasuh." Zeus memarahinya, "Pergi sana. Anakmu itu anak orang lain bukan anak juga. Mengapa dunia ini bisa ada sampah kejam seperti kamu?" Mereka berkata dengan dingin, "Berlututlah dan bersujud selama 100 kali. Kemudian makan 2 roti kukus ini dan pergi dari sini." Kontraktor tercengang di tempat. Semen di tubuhnya sudah mau mengeras. Setelah bersujud 100 kali, bisa jadi dia sudah menjadi manusia semen. Sehingga dia pun memohon dengan tubuh gemetar, "Tuan Valkyrie, aku salah. Aku akan membersihkan diriku lagi baru bersujud." "Reka, kalau kamu bersuara lagi, bersujud 200 kali." Kontraktor tidak berani berbicara lagi, segera berlutut di atas lantai dan bersujud dengan mengetukkan dahinya ke lantai. Setelah bersujud 100 kali, bisa jadi kontraktor masih ada kesempatan untuk selamat. Tapi kalau dia bersujud 200 kali, dia pasti akan menjadi manusia semen. Reka berkata kepada Zeus, "Zeus, bantu aku melihatnya. Aku sama Draven pergi jenguk anak gadisnya." Zeus mengangguk, "Kakak ipar tenang saja, kurang 1 kali sujud atau kurang makan 1 roti pun aku tidak akan setuju membiarkan dia pergi." Reka menarik Draven dan berjalan ke sarapan Michelin yang dia beli tadi. Awalnya dia beli sarapan ini untuk Tokia dan Visi, tapi sepertinya sekarang Draven lebih membutuhkannya. Reka memberi sarapan kepada Draven. "Draven, belum sarapan kan? Makan dulu." Draven mengambilnya dengan hati-hati dan berkata, "Bang Reka, aku ingin memberi ini kepada anak gadisku. Anak gadisku masih belum pernah makan makanan seenak ini." Reka menghela nafas panjang, "Tidak apa-apa. Kamu makan dulu, nanti aku beli lagi saja, tidak perlu merepotkan lagi." Draven segera berkata, "Aku ada bawa sarapan sendiri." Sambil berkata, Draven pun mengeluarkan sebuah kantong dari sakunya. Di dalam kantong ada mie instan, kue kering dan biskuit. Reka sadar kantong itu memiliki tulisan, "Makanan cinta kasih untuk pendonor darah." Reka segera memegang lengan Draven dan melihatnya dengan cermat. Lengan Draven yang kurus dipenuhi oleh bekas lubang jarum. Jelas, Draven mendapat makanan ini dengan menjual darahnya. Selain itu, Draven awalnya bermaksud untuk memberi makanan ini kepada anak gadisnya. Bahkan abis jual darah pun Draven tidak istirahat dan datang bekerja di lokasi konstruksi. Manusia dengan tubuh besi juga tidak akan tahan disiksa seperti ini. Hidung mereka terasa agak masam, "Temanku ini sudah bekerja keras." Draven tersenyum dengan bodoh, "Demi anak gadisku, sesusah apapun pantas." Reka berkata, "Ayo, kita pergi melihat anak angkatku." Waktu SMA, mereka sudah berjanji bahwa setelah memiliki anak nanti, anak itu akan menjadi anak angkat sesama. Draven berkata, kalau Rina tahu dia memiliki ayah angkat yang bekerja sebagai bos, dia pasti akan merasa sangat senang. Di tengah jalan, mereka bertanya tentang kondisi anak gadis Draven. Nama anak gadis Draven adalah Rina. Draven membaca kamus selama 2 hari sebelum memutuskan nama ini. Waktu baru saja dilahirkan, Rina memiliki berat badan 3,5 kg, kondisi tubuhnya lumayan sehat. Sampai waktu usia 3 tahun, Rina tiba-tiba demam tinggi dan tidak sembuh. Begitu periksa ke rumah sakit, baru diketahui Rina menderita penyakit jantung bawaan dari lahir. Penyakit seperti ini butuh biaya operasi yang sangat tinggi. Sementara kondisi ekonomi Draven sama sekali tidak bisa mendukung hal ini. Tapi Draven tidak menyerah.
dia menjual semua harta keluarganya untuk mengobati penyakit anak gadisnya. Namun, meskipun begitu, biaya operasi masih berada di luar jangkauan. Yang Draven tersisa sekarang hanya tubuhnya yang dipenuhi darah beserta tenaganya. Demi mencukupi biaya pengobatan, Draven hanya bisa bekerja setiap siang dan malam, sehari hanya makan 2 kali. Demi menjaga kecukupan gizi anak gadisnya, Draven bahkan menjual darahnya. Tubuhnya sudah bekerja berlebihan sejak dulu. Usianya baru saja menengah, tapi dia tampak seperti prik berusia 50-60 tahun. Sampai orang-orang sering salah paham dia adalah kakeknya Rina. Mereka menepuk bahu Draven, adik ipar di mana? Apakah dia tidak bekerja dan sedang temani anak di rumah sakit? Draven tiba-tiba diam dan matanya tampak memerah. Setelah waktu yang lama, Draven baru berkata sambil menggigit gigi, dia sudah mati. Apa? Reka mengerutkan alisnya. Dari reaksi Draven, adik ipar pasti tidak mati begitu saja. Tapi, Draven pasti ada alasan sendiri mengapa dia tidak mau mengatakannya. Reka juga tidak bisa memaksanya, sehingga dia pun mengganti topik. Kalau begitu, biasanya siapa yang jaga Rina di rumah sakit? Draven menjawab, aku tidak ada uang untuk Rina tinggal di ruang rumah sakit. Jadi hanya bisa titip dia di gudang rumah sakit. Tentu petugas kebersihan yang bertanggung jawab dalam membersihkan gudang adalah orang yang sekampung denganku. Waktu pergi kerja, aku minta dia bantu aku menjaga Rina, titip di gudang rumah sakit. Hati Reka merasa tersentuh lagi. Anak ini masih berusia begitu kecil dan dia sudah mengalami kesusahan yang orang dewasa saja tidak tentu bisa menahannya. Hal ini membuat Reka teringat dengan dirinya. Bisa dibilang, apa yang Rina dan Reka memiliki pengalaman yang sama waktu kecil. Dalam waktu singkat, Draven dan Reka pun tiba di rumah sakit. Tidak menyangka, rumah sakit yang ditinggal Rina adalah RS Mata Hati yang Bensu dulu bekerja. Wakil presiden rumah sakit ini adalah murid magang Reka. Meskipun Reka tidak pernah mau mengakuinya. Draven membawa Reka ke gudang dan mengetuk pintu dengan lembut. Suara wanita berusia menengah yang tidak sabar berdering dari dalam, siapa? Mengganggu aku istirahat, Draven segera merendahkan suaranya, Kok Nami, ini aku Draven, anak gadisku di mana? Kak Nami berkata dengan tidak sabar, jam segini, bukannya kamu seharusnya di lokasi konstruksi. Kenapa pulang? Draven menjawab, oh, aku ketemu dengan satu temanku, jadi aku minta cuti. Kak Nami berkata, anak gadismu sudah mau mati, kamu tidak memanfaatkan waktu untuk menghasilkan uang, malah ambil cuti. Benar-benar tidak ada hati nurani. Draven bertanya lagi, Kak Nami, tolong buka pintu. Temanku ingin menjenguk anakku sebentar, Kak Nami berkata dengan tidak sabar, pengemis kecil itu di seberangan. Apa? Draven pun menjadi agak cemas, Kak Nami, kamu. Kenapa membiarkan anakku tinggal di sana? Kak Nami, sialan, aku sedang istirahat di gudang. Tapi pengemis kecil itu terus membuat kebisingan mengganggu aku istirahat. Reka menoleh ke ruang seberangan. Toilet publik, jangan-jangan, Rina di dalam. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang bisa begitu kejam, membuang gadis kecil yang berusia 4 tahun ke dalam toilet sendirian. Draven menundukkan kepalanya dan masuk ke dalam toilet. Hati Reka terasa sakit seperti ditusuk jarum, dia pun segera mengikuti di belakang Draven. Di dalam toilet, seorang gadis kecil yang memiliki tubuh kurus sedang duduk di sudut dengan tubuh yang gemetar dari waktu ke waktu. Baju yang dia kenakan tampak sangat tua, tapi kaos besarnya tampak sangat bersih, sepertinya kaos itu adalah kaos orang dewasa yang diubah menjadi lebih kecil. Wajah gadis kecil itu tampak pucat, tapi fitur wajahnya tampak sangat halus dan sangat cantik. Gadis itu tertidur dengan tetesan air mata tergantung di bulu matanya yang panjang. Tangannya masih memegang setengah apel. Benar-benar tampak sangat kasihan dan membuat orang merasa sakit hati. Hal yang paling tidak bisa ditoleransi adalah sebuah rantai besi diikatkan di lehernya. Sementara ujung rantai satu lagi diikat ke pipa saluran pembuangan.
hanya binatang yang tega melakukan masalah seperti ini. Reka mengeratkan tinjunya, urat biru di lengannya tampak sangat menonjol. Air mata Draven langsung jatuh di tempat, dia langsung bergegas kemari dan mengendong Rina dengan lembut. "Rina, ayo bangun, ayah sudah pulang." Gadis kecil membuka matanya. Mata besarnya tampak besar seperti buah anggur, tampak jernih dan tembus pandang, memberikan poin tambahan yang banyak kepada fitur wajahnya. Sadar ayah telah pulang, senyuman yang ceria muncul di wajah Rina. Dia mengulurkan tangannya untuk memeluk leher Draven. "Ayah gendong, ayah gendong." Draven tersenyum dengan memaksa. "Rina, ayo, kita keluar. Ayah ada bawa makanan enak untuk kamu." Rina tiba-tiba teringat sesuatu, sibuk menunjukkan apel yang tersisa setengah di tengahnya. "Ayah, apel dari kakek Pomo, sangat manis." Setelah berkata, Rina bahkan menggigit apelnya dengan lembut dan mengunyahnya dengan kuat. Draven bertanya, apakah Rina ada mengucapkan terima kasih kepada kakek Pomo? Rina mengangguk, sudah. Rina mendengar semua kata-kata ayah. "Bagus kalau begitu." Draven menambah, "Ayo, ayah bawa makanan yang lebih enak untukmu. Kita keluar makan." Reka pun segera menghampiri kemari, bermaksud untuk melepaskan rantai di leher Rina. Tidak menyangka Rina tiba-tiba tampak cemas. "Tidak boleh keluar. Tante bilang, kalau dia tidak datang, aku tidak boleh keluar." Reka bertanya, "Tante?" Draven menghela nafas panjang, maksudnya adalah Kak Nami.